Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang teori biaya dan estimasi biaya. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, saya sendiri Niputudira Purnamasari, NPM 306. Yang kedua, I Gusti Bagus Prananjaya Adiguna, NPM 538. Yang ketiga, Inyoman Chandra Warasta, NPM 443. Yang keempat, I Ketut Rio Sanjaya, NPM 550. Yang kelima, Aditya Sidi Mantra Myasa, NPM 397. Saya akan membawakan pengertian biaya. Biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didaya gunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Yang ketiga, biaya overload pabrik umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Biasanya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu biaya eksplisit, semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi, dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua, biaya implisit, biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya penyusunan barang modal. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Prananjaya Adiguna, NPM 538. Saya akan mempresentasikan tentang materi biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana perusahaan tidak dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang A dalam hubungannya dengan tujuan biaya. Yang pertama ada direct cost atau biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya biaya lampu penerangan dan air conditioning pada fasilitas tertentu. B. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama ada biaya total atau total cost, bisa disingkat TC, yaitu biaya yang meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumus dari biaya total adalah biaya total sama dengan rata-rata biaya total dikalikan jumlah barang produksi, atau biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua ada biaya tetap atau fixed cost, bisa disingkat FC, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, dan biaya penyusutan. Rumus dari biaya tetap adalah dapat dihitung dari penurunan rumus menghitung biaya total, yaitu biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, atau biaya tetap sama dengan biaya total dikurangi biaya variabel, atau biaya tetap sama dengan rata-rata biaya variabel dikalikan jumlah barang produksi. Biaya variable cost, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai
dengan hasil produksi yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya, biaya bahan baku, upah tenaga kerja, bahan bakar, dan lain-lain. Yang keempat ada biaya total rata-rata atau average total cost. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Yang kelima ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Yang keenam ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Yang ketujuh ada biaya marginal atau marginal cost. Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu unit output. Perkenalkan, nama saya Rio Sanjaya, NPM 550. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada biaya jangka panjang. Periode produksi jangka panjang, yaitu periode produksi di mana produsen dapat mengubah faktor produksi tetap atau jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah atau variabel. Artinya, perusahaan dapat menambah tenaga kerja, jumlah mesin, peralatan, dan luas bangunan. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva rata-rata atau AC. Perminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Faktor yang menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output dengan rumus LAC sama dengan LTC dibagi Q. Dengan keterangan LAC merupakan biaya rata-rata jangka panjang dan Q merupakan jumlah output. Selanjutnya yaitu biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambahkan produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dengan rumus LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Dengan keterangan LMC merupakan biaya marginal jangka panjang, delta LTC merupakan perubahan biaya total jangka panjang, dan delta Q merupakan perubahan output. Selanjutnya, biaya total jangka panjang atau long run total cost, yaitu biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Dengan rumus LTC sama dengan LVC. Dengan keterangan LTC merupakan biaya total jangka panjang dan LVC merupakan biaya variabel jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Kade Aditya Sidiman Ramyasa, NPM 397. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Cara meminimalisir biaya. Adanya kenaikan harga BBM mau tidak mau mendorong para pelaku usaha untuk menekan biaya produksi agar harga
jual produknya tak ikut melonjak di pasaran. Kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa waktu belakangan ini mau tidak mau mendorong para pelaku usaha untuk mencari berbagai macam solusi agar bisnisnya bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar. Dan dari sekian banyak solusi yang mereka pilih, salah satu cara yang cukup efektif yaitu mulai meminimalisir biaya produksi agar harga jual produknya tak melambung tinggi di pasaran. Biasanya komponen biaya produksi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama biaya bahan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga peralatan, dan yang terakhir biaya operasional dan overhead. Kesimpulan, perencanaan strategis memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Kontribusi pemasaran bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana mendefinisikan peranan pemasaran dalam perusahaan. Walaupun perencanaan formal menawarkan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan, tidak semua perusahaan menggunakannya dengan baik. Dalam rencana strategis, Departemen Fungsional Utama, Pemasaran, Keuangan, Akuntansi, Pembelian, Operasi, Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, dan lain-lainnya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis. Pemasaran memegang peranan kunci dalam perencanaan strategis perusahaan dengan menyediakan filosofi konsep pemasaran dan masukan mengenai peluang pasar yang menarik pemasar tidak dapat bekerja sendirian. Kesuksesan perusahaan bergantung pada bagaimana departemen dapat bekerja sama dengan baik untuk melayani pelanggan dengan baik. Manajer pemasaran harus memastikan bahwa dolar pemasaran mereka tidak terbuang percuma. Saat ini, pemasar menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperlihatkan bahwa mereka memberikan nilai tambah sejalan dengan biaya yang mereka keluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om.